saya Siti Aisyah. Di vlog ujian kali ini saya mau mengajak Bapak dan mungkin siapa saja yang kebetulan nonton video ini buat sedikit santai sambil ngebahas satu topik yang menurut saya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Topiknya adalah tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Secara sederhana, emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu punya 3 inti utama. Pertama, kenal diri. Kita tahu persis kapan kita lagi stres, kapan kita lagi marah, atau kapan kita lagi sedih. Kedua, kontrol diri. Ini soal gimana caranya kita nggak gampang kepancing emosi atau ngambil keputusan pas lagi emosi tinggi. Dan yang ketiga, empati. Kemampuan buat naruh diri kita di sepatu orang lain atau ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi, orang yang cerdas secara emosional itu bukan orang yang nggak pernah marah. Mereka tetap bisa marah, tapi mereka tahu kapan harus marah, ke siapa mereka marah, dan dengan cara seperti apa mereka mengekspresikan marahnya. Sebentar. Sebelum kita lanjut ke contoh nyata, saya mau lurusin satu hal dulu nih. Kadang ada yang salah paham, dikira kecerdasan emosional itu berarti kita jadi orang yang palsu. Senyum palsu, pura-pura baik, padahal aslinya dongkol berat. Padahal bukan gitu Pak, justru sebaliknya. Orang yang EQ-nya tinggi itu sangat jujur mengakui emosinya sendiri. Mereka tahu kalau mereka lagi marah atau sedih. Bedanya, mereka punya kemampuan untuk tidak membiarkan emosi negatif itu mengontrol tindakan mereka. Jadi mereka senyum ramah bukan karena palsu, tapi karena mereka memilih respon terbaik yang profesional. Itu bedanya sandiwara sama maturity atau kedewasaan emosi. Nah, saya mau ambil satu contoh nyata yang sering banget kita lihat tapi mungkin jarang kita apresiasi. Coba deh kita bayangin profesi seperti kasir, pramuniaga, atau servis kru di restoran dan minimarket. Mereka ini kerjanya capek banget loh, berdiri berjam-jam, shift yang kadang panjang, belum lagi harus ngurusin stok barang atau pesanan yang gak ada habisnya. Tapi titik uji yang paling beratnya bukan di fisiknya, melainkan saat mereka harus menghadapi komplainan pelanggan. Pernah gak sih kita lihat ada customer yang marah-marah, ngomel pakai nada tinggi karena hal sepele, tapi mas atau mbak kasirnya tetap diem, ngangguk, bahkan masih bisa bilang, mohon maaf ya kak atas ketidaknyamanannya, sambil tetap tersenyum. Kalau dipikir-pikir secara logika dasar, masa sih mereka gak sakit hati dibentak-bentak? Pasti sakit hati, mereka manusia biasa. Secara insting, kalau kita diserang, otak kita pasti nyuruh kita buat ngelawan balik atau malah kabur dan nangis. Tapi kenapa mereka memilih untuk tetap ramah? Nah, disinilah letak emotional intelligence itu bekerja. Tapi mungkin Bapak bertanya, gimana caranya melatih hal itu di dunia nyata yang penuh tekanan? Nah, ada satu tips paling dasar tapi ampuh banget, yaitu teknik pause and breathe. Di saat emosi kita mau meledak, entah itu amarah atau stres di tempat kerja, coba kasih jeda 3 detik aja. Tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan perlahan. 3 detik itu memberi waktu bagi otak logika untuk mengambil alih dari otak emosi. Dengan begitu, respon yang keluar akan jauh lebih teratur, bukan sekedar ledakan emosi. Buat saya, senyum mereka di tengah makian itu bukan karena mereka lemah, justru sebaliknya. Itu adalah bentuk level tertinggi dari pengendalian diri. Mereka sadar kalau amarah pelanggan itu nggak ditujukan ke personal mereka, melainkan ke sistem dan situasi. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi bisa ngasih jeda antara emosi yang dirasakan dengan respon yang dikeluarkan. Mereka punya empati untuk mikir, oh mungkin bapak ini lagi capek banget habis kerja, atau mungkin ibu ini lagi banyak pikiran di rumah. Dan ini nyambung banget sama esensi estetika humanisme Pak. Memanusiakan manusia itu nggak cuma pas kondisinya lagi enak aja. Justru tantangan terbesarnya adalah, bisakah kita tetap memanusiakan orang lain di saat orang tersebut sedang tidak bersikap manusiawi ke kita? Nah, saya setuju banget kalau di dunia kerja modern sekarang, IQ atau hard skill itu nggak cukup. Percuma kita pintar hitung-hitungan atau kerja yang cepat kalau nggak punya kecerdasan emosional buat menghadapi tekanan dan konflik sama orang lain. Pekerjaan di bidang pelayanan itu benar-benar jadi sekolah terbaik buat ngelatih soft skill ini. Nah, kalau dipikir-pikir kembali ke mata kuliah estetika humanisme, disinilah letak keindahannya perilaku manusia. Kecerdasan emosional di tempat kerja itu wujud nyata dari keharmonisan sosial.
Estetika di sini bukan cuma soal visual yang bagus, tapi keindahan dari sebuah empati. Saat para pekerja ini memilih untuk enggak membalas amarah dengan amarah, mereka sedang menciptakan sebuah keharmonisan. Mereka milih buat tetap memanusiakan pelanggan yang mungkin saat itu lagi lupa cara bersikap manusiawi. Menurut saya, itu adalah salah satu bentuk estetika perilaku manusia di tingkat tertinggi. Jadi mungkin kesimpulan dari saya di vlog ini, estetika humanisme itu ngajarin kita untuk lebih peka. Kalau besok-besok kita lagi antre dan ngelihat ada petugas pelayanan yang mungkin agak lambat atau bikin kesalahan kecil, yuk kita pakai kecerdasan emosional kita juga. Kasih senyum ke mereka, bilang terima kasih. Karena hal kecil itu bisa jadi alasan mereka buat bertahan hari itu. Kira-kira begitu opini saya, Pak Aditya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk dengerin vlog ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa.